Nah, sebetulnya lapisan yang di dalam dinding rahim itu harusnya dia berada di rahim aja. Nah, tapi ini banyak banget teori yang mengatakan bahwa yang paling utama adalah adanya faktor genetik. Jadi kalau misalnya keluarga kalian, orang tua, ibu, atau nenek kalian, atau misalnya ada saudara kalian yang mengalami seperti itu, kemungkinan untuk kalian mengalami endometriosis juga besar. Nah, gejala endometriosis itu yang paling sering adalah biasanya moms akan merasakan kok setiap kali haid itu nyeri perut bagian bawah ya. Penanganannya akan berbeda, karena untuk penanganan nyeri itu akan berbeda obatnya dengan yang ingin hamil. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini saya juga akan membahas satu topik, yaitu mengenai endometriosis. Jadi kita akan membahas nih, penyebabnya apa sih? Gejalanya seperti apa? Selain itu, kita juga akan membahas gimana sih cara pencegahannya dan cara penanganannya. Tapi sebelum saya lanjut, seperti biasa, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol subscribe-nya, yang tulisan subscribe yang warna merah di bawah sini ya. Dan nyalakan loncengnya, supaya setiap kali saya upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, jadi endometriosis itu, ya, di rahim itu ada yang lapisan bagian dalam, namanya lapisan dinding rahim, ya, atau yang namanya endometrium. Nah, sebetulnya lapisan yang di dalam dinding rahim itu harusnya dia berada di rahim aja. Nah, tapi ini banyak banget teori yang mengatakan bahwa, oh ini yang lapisan di dalam rahim itu mencar nih keluar. Keluarnya kebalik arahnya, yang harusnya keluar ke bawah ya, pada saat menstruasi kan itu dinding rahim kan luruh tuh, jadi menstruasi. Nah, tapi ini dia berbalik ke dalam. Dia melalui ke salurannya, kanan kiri, terus ke indung telur, bahkan sampai ke panggul. Jadi darah mens itu yang harusnya keluar, nah ini dia masuk ke dalam panggul. Tapi yang paling utama adalah adanya faktor genetik. Jadi kalau misalnya keluarga kalian, orang tua, ibu, atau nenek kalian, atau misalnya ada saudara kalian yang mengalami seperti itu, kemungkinan untuk kalian mengalami endometriosis juga besar. Menstruasi itu kan ada sel-sel yang untuk dia keluar. Jadi ada sel yang bercampur dengan darah. Nah, ini dia keluarnya ke dalam. Karena keluar ke dalam itu, jadi sel-sel yang harusnya berada dalam rahim, itu dia akhirnya menumpuk tuh di dalam rongga panggul. Dia bisa ke ovarium. Nah, kalau misalnya efeknya ke ovarium atau indung telur apa? Ada yang namanya kista. Jadi kista coklat. Kista coklat itu kista endometriosis. Jadi namanya endometrioma. Nah, itu kista yang berisi cairan coklat. Jadi secara umum itu ada endometriosis yang di dalam rahim dan di luar rahim. Kalau di luar rahim contohnya tadi kista coklat. Di dalam rahim ada yang namanya adenomiosis. Jadi dia seperti miom. Nah, itu yang nempel di rahim yang menyebabkan menstruasi sakit. Gejala endometriosis itu sebetulnya banyak banget. Jadi mulai dari nyeri pada saat berkemih, nyeri pada saat buang air besar, atau bisa juga nyeri pada saat berhubungan. Ya, itu juga bisa menjadi suatu pertanda nih, seseorang menderita endometriosis. Kalau yang memang sudah berat derajatnya. Selain itu, darah menstruasi juga akan bisa menjadi lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Nah, gejala endometriosis itu yang paling sering adalah biasanya moms akan merasakan kok setiap kali haid itu nyeri perut bagian bawah ya. Nah, itu yang banyak banget dialami oleh setiap wanita. Kita masuk ke dalam bagaimana cara mendiagnosisnya. Memang pada saat stadium awal endometriosis itu akan sangat sulit untuk didiagnosis. Kecuali misalnya sudah terlihat kista ya. Biasanya pada saat seseorang mengalami nyeri haid dan dia berobat ke dokter dan dilakukan USG, pada tahap awal endometriosis itu tidak kelihatan dari USG. Jadi yang namanya sel-sel yang kecil banget itu tidak bisa kita lihat melalui USG. Sayangnya seperti itu. Jadi akan berbeda bila sudah terlihat adenomiosis itu di rahim atau misalnya ada kista coklat. Bisa juga kita lakukan pemeriksaan manual, pemeriksaan dalam. Itu juga bisa mendeteksi segimana jauhnya efek endometriosis, apakah ada perlengketan. Itu juga dapat dinilai oleh dokter yang memeriksanya ya. Untuk cara penanganannya ini banyak banget. Jadi tergantung dari seseorang itu, apa yang mau diutamakan terlebih dahulu. Karena yang pasti harus ditangani adalah rasa nyerinya, atau yang kedua, untuk infertilitasnya. Jadi pengaruh ke kesuburannya. Ya, itu akan menjadi prioritas masing-masing orang. Bagi yang sudah menikah, akan mempertimbangkan bagaimana untuk mempunyai momongan. Penanganannya akan berbeda. Karena untuk penanganan nyeri, itu akan berbeda obatnya dengan yang ingin hamil. Nah, untuk lebih lengkapnya, endometriosis ini harus diperiksakan secara langsung ke dokternya. Selain mengobati rasa nyerinya, kita harus melihat peluang untuk kehamilan ke depannya. Intinya, untuk pasangan-pasangan yang ingin mempunyai anak dan divonis atau menderita endometriosis,
Jangan khawatir. Zaman sekarang ini banyak sekali teknologi-teknologi dan banyak sekali upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Untuk cara pencegahannya sendiri, itu pertama kali yang harus dilakukan adalah pola hidup yang sehat. Jangan merokok, makan yang sehat, bergizi seimbang, dan istirahat yang teratur. Dan jangan lupa untuk olahraga. Karena semakin besar timbangan kita, nah itu dia akan berdampak terhadap hormon. Nah, hormon itu yang akan dapat merubah siklus hormon di tubuh kita masing-masing. Jadi dapat dibilang juga endometriosis itu dapat disebabkan oleh sel-selnya yang terlalu sensitif terhadap hormon di dalam tubuh kita. Hormon entah itu estrogen atau progesteron. Nah, itu memang sudah dari bawaan genetiknya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu orang tua kita ada yang seperti itu, atau kakak kita, atau adik, atau bahkan nenek kita seperti itu, ayo mari kita hidup sehat. Jadi harus olahraga, diet yang teratur, ya, jaga berat badan supaya ideal. Jadi untuk para wanita di luar sana yang mengalami endometriosis dan yang ingin program hamil, jangan khawatir, jangan berkecil hati bahwa endometriosis itu dapat diobati ya. Jadi dapat kita kontrol untuk program hamil. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.